Revolusi industri 13 abad yang lalu di Inggris menjadi tonggak peradaban modern yang melahirkan kapitalisme dan globalisasi. Kapitalisme ternyata tidak hanya menjanjikan kesejahteraan bagi warga dunia, tetapi juga memicu terjadinya imperialisme dan kolonialisme, kemiskinan dan kesenjangan. Di tengah tekanan akibat sistem ekonomi pasar itu, lahir koperasi konsumen pertama yang dimotori oleh kaum buruh di Rochdale, Inggris tahun 1844. Dari daratan Inggris, gagasan koperasi terus menggeliat ke segenap penjuru dunia, termasuk mengilhami Raden Arya Wiryatmaja yang mendirikan koperasi bank simpan pinjam di Purwokerto tahun 1895. Bernaung di bawah International Cooperative Alliance atau ICA, koperasi dunia hari ini berjumlah 3 juta unit di 196 negara. Dengan anggota 1,2 miliar orang, 300 koperasi terbesar dunia beromset 2,1 triliun dolar AS, mempekerjakan 280 juta orang, dan menaikkan kesejahteraan 3,5 miliar dari 7,5 miliar warga dunia. Koperasi raksasa dunia beromset puluhan hingga ratusan triliun rupiah mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan konglomerat swasta di negara-negara maju penganut sistem kapitalisme. Brand koperasi kelas dunia yang mudah dikenali antara lain Rabobank, Koperasi Klub Raksasa Barcelona dan Bayern Munchen, Koperasi Es Krim Friesland Campina, Koperasi Minuman Jeruk Sunkist, Koperasi Toko Komponen Ace Hardware, dan Koperasi Retail terbesar Singapura NTUC Fairprice Cooperative. Seabad setelah koperasi pertama berdiri di Inggris, para pendiri bangsa Indonesia menetapkan koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia merdeka. Kesengsaraan rakyat selama 3,5 abad di era kolonial Belanda mendorong para bapak bangsa meletakkan koperasi pada ayat 1 pasal 33 Konstitusi UUD 1945. Dalam pidato 1 Juni 1945 tentang dasar negara Pancasila, di depan sidang BPUPKI, Bung Karno menyebut Indonesia merdeka adalah negara gotong royong. Bisnis koperasi yang syarat nilai dan ditopang budaya gotong royong memperteguh keyakinan Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, bahwa koperasi adalah sistem yang tepat untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Komitmen besar Bung Hatta tentang arti penting koperasi ditunjukkan saat ia mendorong dan menghadiri Kongres Koperasi di Tasikmalaya yang melahirkan Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal gerakan koperasi NKRI. Sebagai wadah perjuangan, Dekopin hari ini ditopang oleh 58 induk koperasi, 34 Dekopinwil, 514 Dekopinda, dan 138.000 unit koperasi dengan anggota lebih dari 45 juta orang yang tersebar di seluruh Nusantara. Kontribusi koperasi terhadap PDB memang masih relatif kecil di angka 5,1%. Tetapi, ratusan juta rakyat kelas menengah ke bawah sangat terbantu dengan sistem ekonomi gotong royong ini. Indonesia memiliki ratusan koperasi besar, beromset ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Tercatat 3 koperasi mendapat kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan dana KUR dan 2 koperasi sudah melantai di bursa efek. Di tingkat dunia, Indonesia menempatkan koperasi Telkom Kisel beromset 6 triliun rupiah, masuk dalam peringkat 94 dari 300 koperasi besar dunia tahun 2018. Prestasi masuk 300 koperasi besar dunia juga dicapai koperasi warga semen Gresik pada tahun 2013. 5 tahun terakhir, komitmen kuat pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala membangun ekosistem koperasi Indonesia sangat nyata melalui kebijakan, antara lain penurunan bunga KUR hingga 7%, penyaluran KUR oleh koperasi, pungutan pajak PPh final hanya 0,5% kepada koperasi dan UKM, redistribusi tanah HGU kepada koperasi, pengelolaan hutan sosial oleh koperasi, penyerahan bantuan kapal dan alat tangkap hanya melalui koperasi nelayan, ribuan BUMDes bermitra dengan koperasi, desa wisata berbasis koperasi, revitalisasi 5.000 pasar tradisional, serta pengembangan kampung-kampung digital. Hari ini, 1,5 abad setelah revolusi industri di Inggris, dunia memasuki revolusi industri 4.0. Menghadapi gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sejak akhir 2014, pemerintah melakukan reformasi total koperasi, yaitu rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan usaha koperasi,
termasuk di dalamnya digitalisasi koperasi. Digitalisasi koperasi merupakan pintu masuk untuk setiap anggota bisa memahami keadaan dan kondisi koperasinya, bisa mengetahui berapa simpanannya, berapa jumlah SAU, bahkan mengetahui keuangan koperasinya. Lebih dari itu, juga bahkan dengan digitalisasi, anggota bisa mengajukan pinjaman atau kredit, bahkan rapat anggota pun bisa dilakukan dengan sistem online. Langkah mereformasi total koperasi mampu mendongkrak kontribusi koperasi terhadap PDB dari 1,7% di tahun 2014 naik menjadi 5,1% di akhir tahun 2018. Ada arahan dari Bapak Presiden ketika kami dilantik menjadi menteri harus melakukan reformasi total koperasi. Jadi kami kementerian menjabarkan menjadi 3 hal. 1. Reorientasi koperasi. Kedua, rehabilitasi koperasi. Dan ketiga, pengembangan koperasi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ekonomi Pancasila berbasis gotong royong koperasi untuk bersatu membangun skala ekonomi konglomerasi dengan belajar dari kisah sukses koperasi-koperasi besar dunia serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Ribuan koperasi di tanah air kini sudah menggunakan aplikasi digital untuk merekrut anggota, melakukan transaksi, mengajukan kredit, membuat laporan keuangan, mempromosikan produk koperasi melalui media sosial, serta menggelar rapat anggota secara online. Bagaimana koperasi masuk ke teknologi digital? Saya kira di awalnya nggak usah yang canggih-canggih. Mulai dulu dengan semua anggota koperasi harus pintar. Koperasi fasih bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi WhatsApp. Selamat Hari Koperasi ke-72.